bapakku, Pak. Bapakku sayang kalau Pak. Benar, Pak. Bapakku dalam juga, Pak. Berdiri kok. Pak, bapakku dalam sudah mati minggu depan. Digelar di tengah pandemi perayaan Natal, tetap hikmat dengan penerapan protokol kesehatan. Libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak dipadati wisatawan. Gegara beda pilihan politik, oknum calon kepala desa tutup akses jalan ke TPU setempat. Halo pemirsa, selamat siang dan juga selamat Natal kami ucapkan kepada para pemirsa yang merayakan. Saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Loviana Dian. Ya Lovi, informasi apa saja yang akan kita sampaikan dalam iNews siang hari ini? Baik, terima kasih Wilson. Wilson, selamat Natal dan juga bagi Anda pemirsa yang merayakan Hari Raya Natal pada hari ini. Dan hari ini kami memiliki update informasi terkait suasana libur Natal tentunya di Bandung dan Yogyakarta. Kita juga akan pantau calon pemudik di sejumlah tempat dari Jalan Tol Cikampek, Stasiun Pasar Senen dan juga Terminal Kampung Rambutan. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, bubarkan balap liar, tim Raimas Polrestabes Makassar terlibat tarik-menarik motor dengan pelaku. Sementara pelaku yang tertangkap bersujud meminta ampun agar bisa dibebaskan. Berusaha kabur, pebalap liar ini tak berkutik setelah sempat saling tarik dengan anggota tim Raimas Polrestabes Makassar. Pebalap liar ini akhirnya hanya bisa pasrah di gelandang petugas. Polisi terus memburu pelaku balap liar yang kabur hingga ke bawah jembatan layang. Polisi pun akhirnya berhasil meringkus sejumlah pelaku balap liar yang berusaha kabur dan mengelak. Bahkan seorang pelaku menangis dan memohon kepada petugas untuk dibebaskan. Malam ini kami dari tim Raimas Polrestabes Makassar mengamankan 6 unit kendaraan dan 12 remaja yang mana di semuanya melakukan aksi balap liar di sepanjang jalan Veteran Utara, Veteran Selatan, dan Veterani. Saat gerakan tadi ini ada yang sempat menangis bagaimana? Jadi sempat terjadi insiden saling tarik-menarik sehingga mengakibatkan 3 unit kendaraan anggota mengalami rusak parah. Akhirnya para pelaku balap liar yang tertangkap digelandang polisi ke unit lalu lintas Polrestabes Makassar untuk dilakukan penindakan, penilangan, dan penahanan kendaraan selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus menabrak gerobak pedagang keliling yang sedang melayani pembelinya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya pedagang tewas di lokasi, sementara 2 pembelinya terluka dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil melaju kencang terekam CCTV menabrak sebuah gerobak pedagang keliling di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam rekaman, seorang pedagang dan 2 orang pembeli terseret sekitar 3 meter. Warga segera menghubungi petugas untuk mengevakuasi ketiga korban. Naas, pedagang pempek keliling ini tewas di lokasi. Sementara 2 korban lainnya yang adalah pembeli alami luka berat dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak hanya menabrak 3 orang, pengemudi mobil juga menabrak sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir. Diduga pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mengantuk. Dia mobil nganter pasien katanya, keadaan ngantuk. Ini meninggal, Bang. Yang 1 meninggal, 1 koma. Itu pedagang yang ditabrak, Bang?
pedagang yang ditabrak. Kejadian ini sempat mengganggu arus lalu lintas dari Pantai Indah Kapuk menuju Muara Karang. Unit Laka Lantas wilayah Penjaringan sudah mengamankan pengemudi untuk menggali keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga korban tak kuasa menahan amarahnya saat bertemu para pelaku. Tak kuasa menahan amarah, bibi korban tewas melampiaskan kekesalannya pada para pelaku yang digelandang polisi. Namun aksinya segera diredam petugas yang berjaga. 8 pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang ini ditangkap polisi di kediaman mereka di kawasan Kemayoran, Cempaka Putih, dan Johar Baru. Salah satu pelaku ditetapkan sebagai tersangka utama yang melukai korban hingga tewas. Polisi pun menyita barang bukti 7 bilah senjata tajam. Pelakunya kita amankan ada 8 nih, tetapi pelaku utamanya ada atas nama WS. Ini rata-rata masih di bawah umur. Kita penanganannya juga akan sesuai dengan aturan, yaitu pemeriksaan di bawah umur atau anak. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 170 ayat 2, hukuman ancamannya 12 tahun penjara. Aksi tawuran terjadi pada Kamis dini hari antara 2 kelompok pemuda. Korban yang tengah membuang sampah menjadi korban sabetan senjata tajam di bagian dada. Korban tewas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang dokter terluka parah setelah dianiaya oleh security di sebuah hotel di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Polisi yang telah kantongi identitas kini memburu pelaku. Olah tempat kejadian perkara kasus seorang dokter dianiaya oleh petugas security digelar tim gabungan Resmob dan Jatanras Polres Jakarta Barat di Hotel Bambu Inn di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Bercak darah korban masih tersisa di sebuah ruangan kosong di lantai 6 hotel, lokasi terjadinya penganiayaan. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan muka setelah dianiaya menggunakan benda tumpul. Selain meminta keterangan sejumlah karyawan hotel, polisi memeriksa rekaman CCTV untuk mencari petunjuk kronologis peristiwa. Dari hasil rekaman, pelaku sempat membawa korban dalam kondisi terluka hingga ke area parkir di basement hotel. Pemeriksaan sementara diduga penganiayaan terjadi karena salah paham antara korban dan pelaku. Dan pelaku sudah kita identifikasi. Setelah ini, kami akan segera mencari keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan. Untuk korban sendiri itu siapa sih Pak? Korban kebetulan datang pagi itu sebagai peserta pelatihan yang dilaksanakan di hotel ini. Dan sekarang korban ada di rumah sakit menjalani operasi. Polisi kini memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan bata ringan jatuh ke sungai setelah melewati sebuah jembatan di Batang, Jawa Tengah. Jembatan roboh diduga tak kuat menahan beban truk tronton. Jatuhnya sebuah truk tronton ke sungai di Desa Lawangaji, Kabupaten Batang menjadi perhatian warga. Truk yang membawa herbal atau bata ringan jatuh setelah jembatan yang dilewatinya roboh. Sopir truk mengaku melewati jalur tersebut karena mengikuti arah aplikasi peta online. Proses evakuasi truk terkendala jalur yang sempit. Saya mengikuti Google Map, Pak. Mengikuti Google Map, saya diarahkan untuk ke sini. Saya sampai di pom bensin, suruh putar balik, saya putar balik. Di situ saya ngisi BBM di pom bensin, sambil tanya mau ke tujuan tersebut. Saya diarahkan untuk belok kiri. Cuma dari situ, sebelum belok kiri itu saya kayak udah ada yang nuntun. Sudah ditangani oleh teman-teman lalu lintas Batang. Nanti akan dilaksanakan pengepokan untuk evakuasi sebelum kendaraan nanti kita angkat di pok dulu muatannya supaya bisa dievakuasi sehingga nanti bisa dilaksanakan perbaikan jembatannya. Jembatan menghubungkan Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Wonotunggal. Akibat kejadian ini, warga harus memutar sejauh 5 km. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diduga hilang konsentrasi saat mengemudi, sebuah mobil minibus terjun ke dalam sungai Sumber Kolak, Situbondo. Proses evakuasi pun berjalan dramatis karena warga ramai-ramai menarik mobil dengan tali.
Beginilah kondisi minibus yang terjun ke Sungai Sumber Kolak di Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Mobil yang dikemudikan Sumarto ini mengambang dengan kondisi miring usai menabrak pembatas jalan dan masuk ke sungai. Puluhan warga yang melihat kejadian ini pun berusaha membantu mengevakuasi mobil. Kelalaian dari pengemudi. Makanya dari itu kami himbau untuk para pengemudi, silakan sebelum Anda mengendarai kendaraan pastikan Anda memiliki kemampuan untuk mengemudi. Yang berarti Anda sudah harus memiliki SIM. Kalau memang belum memiliki SIM, silakan gak usah mengemudi dulu kendaraan bermotor karena membahayakan para pengguna jalan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak dipadati wisatawan, sementara arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau kondusif. Sejak Jumat pagi, volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak sudah ramai dan menyebabkan perlambatan laju kendaraan serta sedikit kepadatan di Simpang Gadok. Antrian kendaraan kurang lebih sepanjang 1 km pun terjadi akibat adanya pemeriksaan kendaraan oleh petugas gabungan. Pemeriksaan dilakukan secara bergiliran, artinya para petugas akan mendatangi kendaraan, kemudian meminta mereka menunjukkan hasil rapid test antigen. Apabila mereka tidak dapat menunjukkan surat tersebut, maka petugas yang ada akan meminta mereka memutar balik ke daerah asal. Pelaku usaha. Namun untuk kali ini kami laksanakan lebih untuk pendisiplinan pada masyarakat bahwa setiap pengunjung itu sebelum mereka berangkat wajib untuk membekali diri dengan hasil rapid. Tidak mengandalkan apa yang kami persiapkan di sekitar Simpang Gadok oleh gugus tugas. Sehingga bagi masyarakat yang ingin berkunjung, seyogianya silakan melaksanakan pemeriksaan dulu rapid test antigen. Baru nanti setelah di kawasan wisata Puncak, apabila ada pemeriksaan, silakan tunjukkan hasil tersebut. Sementara arus lalu lintas pada ruas tol Jakarta Cikampek saat perayaan Natal terpantau kondusif. Kilometer 48 arah Cikampek merupakan titik pertemuan kendaraan dari tol layang dan bawah. Maka dari itu terdapat pos pengamanan Natal dan Tahun Baru pada titik ini yang digelar oleh Polres Karawang dan Jasa Marga. Hingga siang ini lebih dari 520 kendaraan yang telah meninggalkan ibu kota untuk bertolak menuju berbagai destinasi di Jawa Barat hingga Jawa Tengah melalui tol Jakarta Cikampek. Antisipasi kepadatan, Jasa Marga akan merekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah atau kontraflow, namun hal tersebut bersifat situasional. Baik pemirsa dan juga Wilson, apakah pada siang ini di tol Jakarta Cikampek maupun di Puncak ini masih padat? Kita akan lihat bagaimana situasi terkininya. Sudah ada rekan kami di sana. Dan kita lihat pertama di wilayah Puncak dan tol Jakarta Cikampek ada juga Pangeran Negara dan juga Menia Mutiara. Kita lihat di Simpang Gadok terlebih dahulu ada Pangeran Negara di sana. Pangeran, bagaimana situasi terkini di wilayah Simpang Gadok, Jawa Barat? Lovi, Wilson, kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat saat ini terpantau ramai lancar. Kami tidak melihat ada kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi, baik menuju kawasan Puncak maupun yang menuju kawasan Jakarta, sehingga kami pun tidak melihat ada tanda-tanda rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh pihak kepolisian. Tentunya kondisi ini berbeda dengan kondisi sekitar 1 hingga 2 jam yang lalu saat volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta ini cukup tinggi, dan pada saat yang bersamaan ada operasi pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan tepatnya di Simpang Gadok ini. Operasi pemeriksaan kendaraan ini dilakukan sebagai langkah untuk memeriksa apakah setiap pengendara ini sudah mengantongi surat hasil rapid test antigen sesuai dengan amanat dari pemerintah Kabupaten Bogor yang memang mewajibkan setiap wisatawan ataupun setiap pengendara yang akan melakukan perjalanan menuju kawasan Puncak pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini untuk mengantongi hasil rapid test antigen terlebih dahulu sebelum diizinkan nantinya untuk belum mengantongi surat hasil rapid test antigen. Pengendara artinya mereka meminta mereka untuk memutar balik ke daerah asal
dan diarahkan juga untuk mempersiapkan serta mengantongi terlebih dahulu surat hasil rapid test antigen, baru diizinkan nantinya untuk kembali menuju ke kawasan puncak. Sebenarnya ada fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan rapid test antigen yang lokasinya tidak jauh dari Simpang Gadok ini. Namun petugas yang ada tidak terlalu menyarankan ketika melihat pelanggaran, mereka justru meminta setiap pengendara untuk kembali ke daerah asal tanpa diarahkan untuk mengikuti rapid test antigen yang lokasinya tidak jauh. Hal itu dikarenakan untuk lebih membuat masyarakat sadar pentingnya mengantongi surat hasil rapid test antigen dan tidak mengabaikan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dan rencananya pemerintah Kabupaten Bogor terus juga akan membatasi jam operasional sektor ekonomi seperti kafe dan juga tempat wisata hingga pukul 7 malam pada momen libur panjang Natal dan juga Tahun Baru sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi terkini di titik lain, tepatnya di kilometer 48 Tol Jakarta Cikampek, sudah ada rekan kami, Menia Mutiara di sana. Menia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Pangeran. Ada hal yang berbeda nih dari lokasi tempat Pangeran melaporkan. Nah pemirsa, dari suasana lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48 yang masuk ke dalam wilayah Karawang Barat, di titik menuju arah Cikampek hingga kini masih terpantau ramai lancar. Di titik ini terdapat pos pemantauan perayaan Natal 2020 dan pergantian tahun 2021 yang digelar oleh Polres Karawang, namun hanya berfungsi untuk memantau kondisi arus lalu lintas, bukan untuk menahan laju kendaraan atau pemeriksaan keluar masuk ibu kota. Selain itu di titik ini juga merupakan titik pertemuan kendaraan dari tol layang dan tol bawah. Sudah ada sekitar 500 lebih kendaraan yang meninggalkan ibu kota untuk bertolak menuju berbagai destinasi di Jawa Barat hingga Jawa Tengah melalui ruas tol Jakarta Cikampek ini. Namun hingga kini belum terjadi adanya lonjakan kendaraan, baik itu yang menuju ke arah Cikampek atau sebaliknya menuju arah Jakarta. Sementara terkait rapid test antigen, sebelumnya pada 22 hingga 24 Desember kemarin sudah tergelar di rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek. Dan rencananya pada arus balik liburan perayaan Natal dan Tahun Baru nanti akan digelar di kilometer 62 menuju arah Jakarta untuk rapid test antigen. Karena seperti diketahui bahwa setiap wisatawan yang menuju atau ke berbagai daerah dengan menggunakan lajur darat harus dibekali dengan surat rapid test antigen sesuai dengan instruksi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Perhubungan. Kembali ke studio. Terima kasih Menia Mutiara, dan sebelumnya ada Pangeran Negara melaporkan langsung dari Jakarta Cikampek dan juga dari Gadok Bogor. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, protokol kesehatan ketat diterapkan pada Misa Natal Gereja Katedral Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews Siang.